Oke cuy, jadi kembali lagi di channel Adlis 2B. Jadi video ini adalah lanjutan dari video kemarin, yaitu tentang sharing-sharing bagaimana cara menggapai PTN impian kalian. Oke. Jadi kalau video kemarin itu kita bersama orang yang lolos SNMPTN, kali ini kita akan lihat dari sudut pandang orang yang tidak lolos SNMPTN, cuy. Jadi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang, tidak boleh hanya satu ya. Eh, jadi orang yang lolos SNMPTN sudah memberikan tips dan triknya, dan nanti akan dipaparkan materi oleh Bung Arif. Oke, sebelumnya Bung Arif ini mungkin harus memperkenalkan diri terlebih dahulu ya kepada para penonton. Silakan Bung Arif. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Rahman Setiadin. Kebetulan saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang lolos dari jalur bukan SN ya, bukan juga SPAN, tapi UMPTKIN tes. Anjay. Oke. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang jadwal SNMPTN, aturan dalam memilih prodi, perbedaan daya tampung, ketatan dan passing grade, jenis sertifikat yang bisa didaftarkan untuk SNMPTN. Kali ini video cepat saja ya. Bagaimana rasanya tidak lolos SNMPTN, Bung Arif? Biasa aja sih, lalu gimana. Karena menurut saya itu kan hanya sebuah jalur untuk masuk kuliah ya, bukan proses di dalam kuliah atau lulusnya nanti. Mungkin ya diuntungkan sih iya, karena kita lulus SNPTN itu lebih diuntungkan. Tetapi ada ruginya juga. Kalau lulus SNPTN kan kita nggak bisa ikut yang lain gitu. Udah terikat, positif, harus milih itu kan. Buktinya kalau nggak diambil kan bisa di blacklist ya sekolah kita ya. Ada untung ruginya sebenarnya, nggak untung terus sih, walaupun lebih diuntungkan memang daripada yang lain karena nggak perlu tes, nggak perlu bayar juga, cuman ya input nilai saja ya. Dan lebih diperhatikan sepertinya di sekolah-sekolah ini yang lolos SNMPTN. Anjir, kayak webinar nih yang kita anjir. Oke, jadi disclaimer sekali lagi kepada penonton yang mungkin menemukan ini di beranda karena lagi mencari cara lolos SNMPTN ataupun orang yang mengklik video ini akibat di-share, kami tidak menyarankan kalian untuk sepenuhnya percaya dengan perkataan kami ya. Karena untuk lolos SNMPTN kami aja nggak lolos gitu. Jadi cukup dianggap untuk sharing-sharing pengalaman saja karena guru terbaik itu adalah pengalaman, cuy. Oke. Jadi mungkin apa tips untuk para penonton ini yang tidak ingin merasakan kegagalan di SNMPTN-nya gitu. Mungkin mereka takut untuk tes gitu kan. mungkin butuh ini dulu ya, riset atau penelitian terhadap apa, misalnya kita minat di mana gitu, kita sesuaikan dengan kemampuan kita, nilai kita yang udah selama di SMA kemarin 5 semester itu kan yang dipakai. Kita pikir-pikir dulu kira-kira mampu atau enggak, terus juga misalnya sudah ya rata-rata bisa, tetapi kita juga lihat sekolah kita itu berada di lingkungan apa, kita lihat apakah sekolah kita, maksudnya adakah alumni yang di sana gitu. Jadi sekolah kita juga kan berpengaruh ya terhadap SN itu kan, nggak cuma kitanya aja yang diperlukan, tapi faktor sekolah juga bisa mendukung. Kalau belum ada alumni yang di sana itu agak susah, tapi kalau udah ada alumni itu kan linknya apa, sudah ada bukti gitu, oh anak ini bisa apa, dari sekolah sini dulunya bisa ada, dan akhirnya adik kelasnya bisa, dengan syarat tadi nilainya juga
eh, dengan rata-rata yang bagus tentunya. Kalau tipsnya sih sadar posisi, sadar diri, berani juga. Jadi satu sisi kita memang harus pede, harus optimis, tapi juga kita sadar terhadap diri kita gitu. Karena kan seluruh Indonesia ya, tidak saingannya tidak cuman di sekolah kita saja atau lingkungan kita, tapi sesatu Indonesia gitu. Gitu sih. Mantap sekali, memang kita tidak salah memilih narasumber ya. Anak kuliahan yang luar biasa ini Bung Arif nih. Dan mungkin para penonton ada yang penasaran gitu, kok bisa kita berdua ini gagal SNMPTN? Padahal dulu dari SD, dari SMP, dari SMA bisa dibilang ya aktif lah ya. Kenapa gitu? Memangnya kita tuh memilih prodi apa dan fakultas di mana gitu, universitas mana gitu? Mungkin Bung Arif duluan ini ya. Mungkin kalau saya itu karena targetnya tadi ketinggian ya. Saya menaruh di kan di sekolah itu saya menaruh di UNY Fakultas Ilmu Keolahragaan dan itu prodinya pendidikan apa namanya? Pendidikan jasmani kesehatan menjas ya. Itu memang passing grade-nya lumayan tinggi. Berapa kemarin itu? 1/24 ya, 24 atau berapa gitu saya lupa. Emang cukup tinggi dengan juga syaratnya ada buat portofolio. Nah, di portofolio saya ada kesalahan memang. Saya tidak membuatnya tidak sesuai ketentuan. Tetapi video yang saya buat itu ditaruh di YouTube oleh sekolah saya, ditonton oleh 7.000-an orang yang ternyata itu tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dari SN, sehingga ya itu tadi tidak dapat karena juga mungkin ketinggian tadi karena memang belum ada alumni yang di sana, jadi sekolah saya belum terdaftar gitu. Jadi ya berpengaruh juga kan, walaupun selama SMA kita nilainya ya rata-rata naik atau bagus, tuh masuk juara kelas juga di SN juga nggak terlalu ngaruh juara itu. Makanya di situ kita perlu sadar juga, walaupun kita nilainya bagus, tapi target kita juga jangan terlalu tinggi. Kalau memang yang diinginkan lulus SN, tapi kalau memang target kuliahnya tinggi ya nggak harus SN, karena SN cuma jalur ya. Ingat tuh, itu saja sih. Ngapa gagal? Karena ada kesalahan lah. Oke, jadi jumlah views itu tidak mempengaruhi Anda diterima di PTN impian juga ya sebenarnya. Betul sekali. Oke. Kalau ini saya atau aku nih kayak resminian anjir. Tapi nggak apa-apa, kita mengedukasi penonton, siapa tahu ada yang masih SD ingin melihat gimana sih cara lolos SNMPTN gitu kan. Jadi saya aja gitu ya. Kalau saya itu waktu itu saya memilih apa ya? Saya aja lupa gitu loh. Karena kenangan buruk kayaknya mending dilupakan. Tapi nggak apa-apa, ini untuk pelajaran gitu. Jadi saya pertama mengambil itu Penjaskes di Universitas Bengkulu. Pilihan keduanya jurusan Jasmani dan Kesehatan di Universitas Negeri Padang gitu. Dan mungkin ya saya nggak diterima di Bengkulu ini karena kuotanya yang tersedia untuk SNMPTN itu 8 orang. Mantap jiwa sekali gitu kan. 8 kuota dari berapa sekolah gitu di Bengkulu aja gitu, berapa sekolah. Dan di SMA saya yang ikut tes Penjaskes ini orang 5. Gak mungkin gitu kan. Kalau dipikir-pikir tuh gak mungkin gitu. Tapi itulah modal nekat ya. Jadi saya isi-isi aja gitu. Parah.
karena kesombongan gitu ya. Kesombongan, keaktifan sama di sekolah. Tapi itu tidak berpengaruh terlalu gimana ya? Sekali lagi kalian harus pinter-pinter lihat peluang sih kalau mau lolos SNMPTN. Kalau cuman mau buat story bikin apa? Ngisi PDSS gitu ya asal-asalan juga nggak apa-apa gitu. Kalau kalian mau lolos gitu ya kalian harus lihat peluang, lihat tadi passing grade. Dan yang pilihan kedua kenapa tidak bisa lolos mungkin karena kabarnya SMA saya itu ya kena blacklist gitu di Padang itu. Karena ada alumni yang lolos tapi tidak diambil gitu. Jadi kena blacklist. Dan salahnya saya tidak mendengarkan orang gitu loh. Sekali lagi karena kesombongan ya. Padahal ada guru yang udah ngomong gitu. Janganlah di situ karena ada yang kena ini di blacklist gitu. Ah, tidak apa-apa kata saya. Jadi saya tetap memilih dan akhirnya saya tidak lolos dong. Sudah menunggu-nunggu. Karena Apa? kalau saya karena nurut orang. Tadinya saya sudah riset sendiri kan di Fakultas Ilmu Keorganisasian UNY itu peluang besarnya di prodi ilmu keolahragaan lebih besar peluangnya daripada pendidikan penjas. Tapi guru saya malah nyaranin ke penjas. Akhirnya saya terpengaruh ya masuk penjas. Ya alhasil gak keterima. Mungkin ya wallahualam mungkin kalau di ilmu keolahragaan bisa ya karena apa namanya peluangnya lebih besar daripada yang penjas tadi kan peminatnya lebih kurang ilmu keolahragaan gitu. Oke, dengan berarti, orang juga ya kan lu juga. Berarti mendengarkan orang juga ada salahnya itu ya. Memang SNMPTN ini sebenarnya ini random juga sih sebenarnya ya. Iya betul. Karena seperti ada yang kocok dadu gitu. Undian door prize. Seperti gacha skin di Mobile Legend. Kayak giveaway aja. Jangan gitu bro. Yang lolos SNMPTN kan ada yang sudah berusaha dari TK gitu kan. Dari TK dia sudah nilainya meningkat, turun. Dan lolos di PTN impiannya gitu. Ya betul kata Bung Arif tadi. Gimana ya kalau kalian pun nggak lolos SNMPTN, jangan putus asa gitu. Jangan putus asa karena masih banyak gitu jalur-jalur yang lain gitu kan. Karena nggak harus semua itu SNMPTN kan kita berapa juta jiwa gitu anjir tiap tahunnya yang lolos ini. Nggak sampai juta jiwa sih. Tapi kan lebih dari 2. Kita bersaing sama 2 orang aja kalah gitu. Jadi kayaknya ya itulah ya. Yang penting itu melihat peluang, terus kemampuan kita sendiri juga, terus kayaknya kata hati deh. Jangan juga terlalu terpengaruh sama orang. Ya mungkin Bung Arif apa masih ada yang ingin disampaikan? Ya kalau untuk SN itu aja sih karena nggak terlalu banyak tahu ya. Karena kita tidak lolos. Kan tidak lolos juga. Tapi